Alhamdulillah nahmaduhu nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat. Tentu di antara sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang paling berharga yang masih ada di dalam dada kita ini adalah nikmat iman dan Islam. Yang apabila kita mau menukarnya di sisi Allah nanti, sebagaimana orang-orang kafir ingin menukarnya harta sepenuh bumi dan ditambah sebanyak itu, tidak bisa mereka tebus. Maka kalau ditanya berapa nilai iman yang tersimpan di dalam dada kita, tidak terhingga, tidak bisa dihinggakan. Sebegitu berarti dan mahalnya iman yang ada dalam dada kita. Itulah yang memuliakan kita. Karena imanlah Allah memuliakan hambanya. Dan karena imanlah Allah angkat derajat kita di sisinya. Oleh karenanya kita jaga keimanan kita ini, jangan sampai terkotori, bahkan kalau bisa jangan sampai berkurang, bertambah terus. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya, Allah yang akan menambah iman kita. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu imanan ma'a imanihim. Kemudian Allah turunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang yang beriman, dan Allah tambah keimanan di samping keimanan yang sudah ada. Oleh karenanya kita jaga jangan sampai iman kita terkotori, bahkan jangan sampai berkurang, ya. Karena al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Ya. Baik, kita lanjut kajian kita. Sekedar mengulang, kita masih dalam bab syafaat. Jenis syafaat ada 6. Pertama, syafaat uzma. Ini sudah kita bicarakan pertemuan kita yang lalu. Adalah syafaat pertama yang khusus dimiliki Nabi SAW saja, dan tidak diberikan untuk Nabi dan Rasul kecuali beliau. Tidak diberikan kepada Nabi-Nabi yang lain. Dan syafaat uzma yang paling besar, yang mencakup untuk seluruh penghuni masyar, dengan beberapa latar belakang nabi-nabi mereka. Seperti hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya manusia di hari kiamat akan menjadi berkelompok-kelompok. Setiap umat mengikuti nabinya. Mereka akan meminta, wahai Nabi, berikanlah syafaat kepada kami, sampai akhirnya permohonan syafaat ditujukan kepada Nabi kita Muhammad SAW,
itulah hari di mana Allah Subhanahu wa taala mengangkat beliau ke tempat yang terpuji. Ya, ini syafaat yang pertama. Kemudian syafaat yang kedua, untuk membuka pintu surga bagi penghuninya. Bagaimana ini juga khusus bagi Nabi Muhammad SAW. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, aku akan mendatangi surga di hari kiamat dan minta untuk dibukakan. Maka sang penjaga bertanya, siapakah engkau? Aku menjawab, Muhammad. Ia berkata, dengan engkaulah aku diperintahkan untuk membukanya. Aku tidak akan membukanya untuk seorang pun sebelummu. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Muslim. Yang ketiga, syafaat untuk meringankan siksa. Ini juga hanya berlaku untuk Nabi Muhammad SAW dan hanya berlaku untuk satu orang, yaitu untuk paman beliau yang bernama Abu Thalib. Ya, jadi syafaat hanya khusus untuk Rasulullah SAW untuk meringankan siksa untuk paman beliau yang bernama Abu Thalib. Dengan dalil dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, bahwa saat Abu Thalib dibicarakan di hadapan Rasulullah SAW, beliau bersabda, semoga syafaatku bermanfaat buat dirinya di hari kiamat kelak. Ia akan ditempatkan di permukaan neraka sampai menenggelamkan dua mata kakinya, yang menyebabkan otaknya mendidih. Lalu Ibnu Abbas berkata bahwa Nabi SAW bersabda, penghuni neraka yang paling ringan siksanya adalah bagi Abu Thalib. Ia mengenakan sepasang sendal, dengan itu otaknya menjadi mendidih, yaitu sendal dari neraka. Ya. Dan ini bukan untuk mengangkat, tapi untuk meringankan. Ya. Kemudian syafaat yang keempat, untuk mengangkat kedudukan beberapa kelompok penghuni surga untuk beberapa tingkatan. Dalam hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha dalam Sahih Muslim, Nabi berdoa untuk Abu Salamah yang telah meninggal. Ya Allah, ampunilah Abu Salamah, tinggikan derajatnya di Al-Mahdiyin, gantilah untuk keturunannya, ampunilah ia dan kami, ampunilah ia dan kami. Wahai penguasa alam semesta, lapangkanlah kuburnya dan terangilah kuburnya dengan cahaya. Hadis ini juga riwayat Muslim. Kemudian yang kelima, syafaat untuk memasuki surga tanpa hisab. Ya. Sebagaimana yang telah kita bicarakan dalilnya Bukhari Muslim, yaitu Ibnu Abbas berkata, Nabi telah bersabda, bangsa-bangsa manusia diperlihatkan kepadaku, ada seorang nabi berjalan bersama umatnya, dan seorang nabi berjalan bersama beberapa kelompok orang, dan seorang nabi berjalan bersama 10 orang, dan ada seorang nabi berjalan bersama 5 orang, dan ada pula seorang nabi berjalan sendirian, tidak ada pengikutnya. Tiba-tiba aku lihat sekumpulan hitam. Aku bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, apakah itu adalah umatku? Jibril menjawab, bukan, lihatlah di ufuk yang lain.
Aku melihat kumpulan hitam yang besar. Ia berkata, itu adalah umatmu. Di depannya ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa siksa. Kemudian yang keenam, syafaat bagi para pelaku dosa besar. Yang dimaksud dengan para pelaku dosa besar adalah para pelaku maksiat dari kalangan ahlu tauhid yang telah masuk neraka karena dosa-dosanya. Nabi memberi syafaat untuk mereka dan orang lain dengan mengentaskan mereka dari neraka setelah memasukinya. Ini yang keenam, ini adalah syafaat bagi pelaku dosa besar di umat ini, yaitu umat Muhammad SAW, yaitu ahlu tauhid, ya, tapi sudah melakukan dosa besar dan sebuah keniscayaan harus masuk neraka, ya, karena riwayat yang termaktub dalam Sahihain dari hadis Ma'bad bin Hilal Al-Azni, ia berkata, kami berkumpul bersama orang-orang di Basrah. Kemudian kami bergegas menuju Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kami ajak Sabit bersama kami untuk menanyakan kepada Anas bin Malik untuk kami tentang hadis syafaat. Ternyata beliau sedang berada di istananya. Kami mendapati beliau sedang mengerjakan sholat duha. Kami minta izin dan diperbolehkan masuk dengan beliau duduk di atas kasurnya. Kami bicara kepada Sabit, jangan bertanya sesuatu pun sebelum pertanyaan tentang hadis syafaat. Ia berkata, wahai Abu Hamzah, mereka adalah saudara-saudaramu dari Basra, datang untuk bertanya tentang hadis syafaat. Beliau berkata, Rasulullah SAW telah berkata kepada kami, pada hari kiamat umat manusia saling berdesakan. Mereka mendatangi Adam dan memohon, syafaatilah kami di hadapan Rabbmu. Beliau Adam menjawab, aku bukan pemilik syafaat itu. Kalian datangilah Ibrahim. Ia adalah Khalilur Rahman, orang yang didekatkan dengan Allah, ya, Khalilur Rahman. Maka mereka mendatangi Ibrahim untuk meminta syafaat. Lalu Ibrahim berkata, aku bukan pemilik syafaat itu. Datangilah Musa, sesungguhnya ia adalah kalim Allah yang pernah berbicara dan berkata-kata di hadapan Allah. Ya. Dulu pernah saya jelaskan bahwa dua nabi yang pernah langsung berkata-kata di hadapan Allah, pertama Nabi Musa, kedua adalah Nabi Muhammad SAW. Ini yang disebut titel untuk Nabi Musa, kalimullah. Ya. Hal ini bisa Bapak lihat dalam tafsir surat An-Nisa ayat 164. Silakan dibuka. Sudah ketemu? Surat An-Nisa ayat 164. Silakan baca Pak Basuni. Surat An-Nisa ayat 164.
dan kami telah mengutus Rasul-Rasul yang telah kami kisahkan tentang mereka kepada dahulu, dan Rasul-Rasul yang tidak kami kisahkan tentang mereka kepada, dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung. Footnote-nya, Maksudnya Allah berbicara langsung dengan Nabi Musa alaihissalam merupakan keistimewaan Nabi Musa alaihissalam, dan karena Nabi Musa alaihissalam disebut Allah. Sedang Rasul-Rasul yang lain mendapat wahyu dari Allah dengan perantara Jibril. Dalam pada itu Nabi Muhammad SAW pernah berbicara secara langsung dengan Allah pada malam di hari waktu Mi'raj. Jadi makanya Musa dikatakan kalim Allah, yang pernah berkata-kata di hadapan Allah, yang pernah berbicara di hadapan Allah. Ya. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah juga berbicara di hadapan Allah ketika Isra Mi'raj. Ya, saya teruskan hadisnya. Lalu Musa juga berkata, aku bukan orang yang dapat memberi syafaat. Datangilah Isa. Sesungguhnya ia adalah ruh ciptaan Allah dan kalimatnya. Kenapa dikatakan Isa adalah ruh ciptaannya? Karena kejadian Isa adalah tidak melalui proses persetubuhan. Allah letakkan ruhnya, kejadian yang Allah istimewakan, yaitu Nabi Isa, tanpa persetubuhan, ya, ibunya telah mengandung. Ini salah satu yang disebut dalam hadis ini, yaitu untuk Nabi Isa disebutkan dia adalah ruh ciptaan Allah. Artinya keistimewaan dalam hal itu. Nanti jangan sampai bapak-bapak, ibu-ibu bertanya, apakah ruh kita bukan ciptaan Allah? Bukan itu maksudnya. Makanya hadis ini harus dijelaskan. Maksud daripada perkataan Rasulullah SAW yang ketika Nabi Musa berkata, didatangi oleh kaumnya tentang syafaat tersebut, pergilah kalian kepada Nabi Isa. Dia adalah ruh ciptaan Allah. Kemudian Isa juga berkata seperti itu, ya, aku bukan orangnya yang dapat memberi syafaat. Maka pergilah kalian mendatangi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka mendatangiku. Aku berkata, akulah orangnya. Kemudian aku memohon izin kepada Rabbku, dan Rabbku memberikan izin dan mengilhamkan kepadaku dengan berbagai pujian yang aku panjatkan untuknya Allah. Tapi aku tidak mengingatnya sekarang ini. Bayangkan, Allah mengilhamkan suatu puji-pujian kepada Rasulullah SAW, tapi ketika Rasulullah SAW ingin menjelaskan kepada sahabat, aku tidak ingin ingat pada saat ini. Ya. Dan aku memuji Allah dengan pujian-pujian itu, dan aku bersujud untuknya. Maka ada yang berkata, wahai Muhammad, angkat kepalamu, katakan ucapanmu yang didengar, mintalah, niscaya akan diberi. Berilah syafaat, maka engkau akan mendapatkan restu untuknya, yaitu izin, ya, izin untuknya, ya. Kemudian aku berkata, ya Rabbku, tolonglah umatku. Maka ada yang berkata, pergilah, keluarkanlah setiap orang yang di hatinya tersimpan iman seberat tepung. Ibnu Quzaimah menyebutkan bahwa maknanya adalah
sebagian orang yang di dalam hatinya tersimpan keimanan seberat itu. Aku pun pergi dan melaksanakannya. Kemudian aku kembali memuji Allah dengan puji-pujian, dan aku bersujud lagi untuknya. Maka ada suara, wahai Muhammad, angkat kepalamu, katakanlah ucapanmu akan didengar, mintalah niscaya akan diberi, berilah syafaat maka engkau akan mendapat izin untuknya. Aku berkata, ya Rabbku, tolonglah umatku, tolonglah umatku. Di sini ada 2 kali. Maka ada yang berkata, pergilah, keluarkan setiap orang yang di hatinya tersimpan iman seberat zarrah. Dulu biji sawi. Hadis ini masih dikutip, masih ejaan lama, masih disebut biji sawi. Kalau sekarang sudah diterjemahkan zarrah. Zarrah itu sudah lebih kecil daripada itu. Ya, bahkan sebagian Al-Quran sudah dicetak dengan kata atom. Tahu atom? Tidak bisa dilihat dengan mata ini. Harus dilihat dengan alat bantu. Karena sekarang sudah ada. Itulah zarrah. Ya. Aku pergi dan melaksanakannya. Kemudian aku kembali memuji dengan pujian-pujian tersebut. Dan aku bersujud di hadapan Allah. Perhatikan, ini sudah yang ketiga kali. Maka ada suara, wahai Muhammad, angkat kepalamu, katakan ucapanmu akan didengar, mintalah niscaya akan diberi, berilah syafaat maka engkau akan mendapat izin untuknya. Aku berkata, ya Rabbku, tolonglah umatku, tolonglah umatku. Maka dia Allah mengatakan, pergilah dan keluarkanlah setiap orang yang mempunyai iman kurang dari zarrah. Kurang dari zarrah. Sebesar apa itu? Wallahu a'lam. Keluarkan mereka dari neraka, maka aku pergi dan melaksanakannya. Ketika kami meninggalkan Anas, maka aku berkata kepada kawan-kawanku, sebaliknya kita menghampiri Al-Hasan. Ia bersembunyi di kediamannya, Abu Khalifah, sehingga ia juga menceritakan kepada kita apa yang kita dengar dari Anas bin Malik. Maka kami mendatanginya dan mengucapkan salam. Ia mempersilahkan kami masuk. Kami berkata kepadanya, wahai Abu Said, kami tadi dari saudaramu Anas bin Malik. Kami tidak mendapatkan sebagian yang beliau sampaikan dalam masalah syafaat. Ia berkata, maka ia menceritakan kepada kami dan mengakhirinya di kalimat itu. Maka ia berkata lagi, rupanya tadi belum selesai. Ya, itulah para sahabat. Mereka sebegitu antusias untuk mendatangi sahabat yang lain untuk melengkapi bab ini. Kami berkata, ia tidak menambah sesuatu lagi. Ia berkata lagi, sungguh dia di sini Anas, telah menyampaikan kepadaku saat ia masih segar, lebih dari 20 tahun yang lalu. Saya tidak tahu apakah ia lupa atau khawatir nanti kalian akan berpangku tangan. Itu kata Abu Said. Ya. Kalau kita terjemahkan dengan bahasa kita, 20 tahun yang lalu beliau pernah bercerita kepadaku. Artinya belum semua disampaikannya. Ya. Apakah maksud Anas radhiyallahu anhu
lupa atau mungkin khawatir kalian akan berpangku tangan. Ya. Maka kami berkata, wahai Abu Said, tolong sampaikan kepada kami hadisnya. Ia tertawa dan berkomentar, manusia tercipta dalam keadaan tergesa-gesa. Pengen buru-buru, cepat ceritain. Begitu ya kira-kira ya. Itulah sifat manusia, nggak sabaran. Ya, manusia diciptakan Allah dalam keadaan tergesa-gesa. Pengen semua cepat. Bahkan dalam ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka minta kejahatan seperti mereka minta kebaikan. Manusia memang bersifat tergesa-gesa. Dalam surat 10 ayat 11. Dalam surat 17 ayat 11, maaf. Surat Al-Isra ayat 11. Iya. Tadi kalau dalam surat 10 ayat 11 masih nyambung sebenarnya, tapi itu babnya kalau Allah menyegerakan permintaan kejahatan seperti mereka minta kebaikan, maka Allah habiskan semua, tidak ditinggalinya satu orang pun. Ya. Dalam ayat ini, wa yad'ul insanu bisarri du'aahu bil khair wa kanal insanu ajula. Maka sahabat ketika berkata manusia memang bersifat tergesa-gesa, ya, dan manusia mendoa untuk kejahatan sebagaimana ia mendoa untuk kebaikan, dan adalah manusia bersifat tergesa-gesa. Tapi dalam hadis ini tidak ada ayat tersebut. Saya hanya menjelaskan perkataan sahabat selalu dengan dalil. Ya, itulah keistimewaan sahabat yang hidup di generasi yang paling baik. Ya, walaupun tidak disebut ayatnya, tidak disebut hadisnya kadangkala, mereka memang sudah berkata berdasarkan dalil. Kemudian saya terus, tidaklah aku menyebutkan kecuali akan aku sampaikan kepada kalian sebagaimana Anas telah menyampaikan kepada kalian. Ia mengatakan hadis tersebut, kemudian aku kembali lagi untuk keempat kalinya. Ini terusan hadis tadi, karena tadi kan baru 3 kali. Ya. Jadi Abu Said meneruskan, ya, perkataan Rasulullah SAW yang pernah dia dengar dari Anas dulu. Aku di sini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku memujinya karena aku kembali untuk keempat kalinya. Aku memuji Allah dengan pujian-pujian dan sanjungan. Kemudian aku pun sujud di hadapannya. Ya. Maka ada suara, hai Muhammad, angkat kepalamu. Katakan ucapanmu akan didengar. Mintalah, niscaya akan diberi. Dan berilah syafaat, engkau akan mendapatkan izin untuknya. Maka dari tadi saya hanya baca izin, izin, izin. Nanti ini dalil akan menjadi acuan kita bahwa salah satu syarat untuk mendapatkan syafaat harus ada izin dari Allah. Ya. Kemudian Allah berfirman,
Setelah aku berkata, ya Rabbku, tolonglah umatku. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, pergilah, berilah syafaat terhadap orang yang mengatakan la ilaha illallah. Maka Allah berfirman, demi keperkasaanku, demi kebesaranku, demi kesombonganku, dan demi keagunganku, aku akan keluarkan orang-orang yang mengatakan la ilaha illallah. Ini riwayat Bukhari. Ada tambahan di riwayat Bukhari dan Muslim. Juga dari Anas, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah akan mengumpulkan manusia di hari kiamat. Mereka akan berkata, alangkah baiknya kalau kita meminta syafaat supaya dibebaskan dari penderitaan. Lalu mereka mendatangi aku mohon izin kepada Allah. Tiba-tiba aku melihat diriku sedang bersujud di hadapannya. Dia membiarkanku dalam waktu yang tidak dikehendaki. Kemudian ada suara, angkatlah kepalamu, katakanlah, ucapanmu akan didengar, mintalah, niscaya akan diberi, berilah syafaat, maka akan mendapat izin untuk memberikannya. Kemudian aku mengangkat kepalaku dan memujinya dan berkata, tolonglah umatku. Kemudian aku memberi syafaat dengan ditentukan batasannya. Kemudian aku mengeluarkan orang-orang dari neraka dan memasukkan mereka ke dalam surga. Berikutnya aku kembali sujud seperti sebelumnya untuk kesekian kalinya, sehingga tidak ada yang tersisa di dalam neraka kecuali orang-orang yang telah ditetapkan oleh Al-Quran, yaitu kekal di neraka, yaitu orang-orang kafir. Ya. Dalam Sahih Bukhari kembali ada tambahan. Imran bin Husain berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan keluar dari neraka suatu kaum dengan syafaat aku, yaitu syafaatku, yaitu Muhammad SAW. Maka mereka memasuki surga. Mereka disebut Jahannamiyun. Tadi belum ada tambahan itu. Ya. Dalam beberapa kitab Sunan dan Musnad dari Anas bin Malik bahwa Nabi SAW bersabda, syafaatku bagi para pelaku dosa besar dari umatku, dan mereka memiliki tanda Jahannamiyun, mantan masuk neraka. Ya. Nanti ada tanda, tapi antum nggak usah khawatir, keadaan di surga beda dengan keadaan di dunia ini. Saling mencelah, ya, saling merendahkan. Di surga sudah tidak ada lagi hal-hal tersebut, sudah diangkat oleh Allah. Perasaan itu sudah tidak ada. Mereka semua, kata Allah, duduk berhadap-hadapan dan bersaudara, dan di situ tidak ada lagi kata-kata atau kalimat-kalimat yang tidak bermanfaat. Semua kalimatnya di sana udah mengandung kebaikan. Jadi antum nggak usah khawatir. Ya. Tapi jangan sampai bercita-cita, nggak apa-apalah, masuk neraka dulu juga nggak apa-apa. Ya jangan. Ya. Anda terlalu menganggap remeh urusan ini. Padahal Rasulullah SAW telah menganjurkan kepada kita untuk membaca setiap sholat bahkan. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Itu duluan. Ya. Jangan pernah kita ini berkata, nggak apa-apa, kita masuk sebentar nanti. Toh akhirnya dikeluarkan juga. Ya. Berarti Anda sudah bercita-cita mau mampir. Padahal kita semua ingin masuk surga langsung,
walaupun dihisab dengan hisab yang mudah. Walaupun harus dihisab, tapi hisab yang mudah. Tapi syukur-syukur kita termasuk orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa siksa. Ya. Siapa pula yang tidak berharap di samping langsung masuk surga, tapi juga tidak dihisab oleh Allah, langsung masuk surga tanpa hisab, yaitu 70.000 orang tadi, yang hadisnya sudah pernah saya sampaikan tadi duluan. Nanti kita bisa baca lagi, ya, karena setiap dari 1.000 orang akan membawa 70.000 lagi. Hitungnya sendiri. Kemudian dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku dihadapkan pada pilihan antara mendapatkan syafaat atau memberi syafaat, atau setengah umatku masuk surga. Jadi Rasulullah SAW diberi pilihan oleh Allah, mau mengambil syafaat, yaitu memberi syafaat kepada umatmu, atau dicukupkan separuh penduduk surga. Maka aku memilih syafaat. Dan sebabnya sudah diberitahu oleh Rasulullah SAW. Ya. Sebab ia lebih umum dan lebih luas. Apakah kalian mengira itu untuk orang-orang mukmin yang bertakwa? Tidak. Ya. Rasulullah langsung kata tidak. Beliau yang bertanya, beliau yang menjawab. Apakah kalian pikir itu untuk orang-orang mukmin yang bertakwa? Tidak. Tetapi buat pelaku-pelaku dosa besar, ya, orang-orang yang sudah ternoda dan orang-orang yang bersalah dalam umatku. Jadi pelaku-pelaku dosa besar yang tadi sudah sempat masuk neraka, ya, karena ada tahapan. Boleh jadi umat beliau sallallahu alaihi wasallam siksa dunia sudah tercukupi sehingga masuk kubur dalam keadaan aman, tidak disiksa lagi. Tapi ada umatnya mesti disiksa juga di kuburnya pada waktu tertentu, sesuai dengan dosa yang dia lakukan. Ya. Kemudian setelah itu Allah tidurkan sampai hari berbangkit. Tapi ada juga di umat ini tidak selesai juga siksa kubur. Ya. Siksa kubur tersebut boleh jadi menjadi kafarat untuknya, sehingga hari berbangkit sudah tidak membawa dosa lagi. Ya. Tapi ada juga di umat ini nggak cukup juga ternyata siksa kubur tadi, mesti masuk neraka. Nah, inilah yang sedang kita bahas. Ya, mesti masuk neraka. Ya. Tapi akan ada syafaat dari Rasulullah SAW sampai 4 tahap. Ya, kita tidak tahu hari ini berapa kadar iman yang tersimpan dalam dada kita ini. Siapa yang bisa menyebut? Tidak seorang pun yang tahu. Berapa kadar iman yang ada di dalam dada kita? Apakah seberat tepung? Apakah seberat zarrah? Atau separuh dari berat zarrah tadi? Atau yang terakhir, apakah kalimat la ilaha illallah masih terjaga? Wallahu a'lam. Ya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Yang akhir itu lebih baik daripada yang awal. Kita tidak tahu di penghujungnya. Maka kita berdoa kepada Allah, ya, Allahumma afriq alaina sabra wa tawaffana minal muslimin. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Berdoa kepada Allah, berdoa kepada Allah. Kita tidak tahu di penghujung kehidupan kita ini seperti apa. Hadis-hadisnya sudah ada di kepala kita. Ya.
Semua sudah kita sampaikan, semua kita paham bahwa di penghujungnya seorang yang sudah ditakdirkan Allah, itulah yang akan berlaku pada ketika itu. Maka kita minta supaya Allah matikan kita dalam keadaan husnul khotimah. Apa itu mati dalam husnul khotimah? Ya mati dalam keadaan Islam. Ya. Dari sekarang kita berharap kepada Allah. Karena tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Berdoalah kepada Allah. Ya. Dan Allah juga sudah tahu kita ini termasuk orang yang berdoa atau tidak. Allah sudah tahu juga. Karena ketika Allah menulis takdir kita, Allah juga sudah menulis dengan sebabnya. Maka nggak usah bingung. Belum lagi kajian tentang takdir. Masih panjang perjalanan hidup kita ini. Kalau masih ada kesempatan untuk kita bahas. Tapi kita tidak tahu berapa lama jatah hidup kita ini. Wallahu a'lam. Tidak seorang pun diberitahu. Supaya kita terus beramal. Ya. Memang begitulah Allah katakan. Diciptakannya kematian dan kehidupan itu agar Allah bisa membedakan siapa yang beramal dan siapa yang tidak. I'malu, beramallah kita semua. Justru kita masih bisa beramal. Terseok-seok pun kita, tapi masih bisa beramal. Bagi yang bisa beramal dengan sholat yang banyak, bagi orang yang bisa mengumpulkan pahala dengan bersedekah, masih banyak. Tidak ada alasan di antara kita ini, aku sudah tidak mampu. Padahal Allah masih memberikan umur kepada kita. Bukankah umurnya akan ditanya oleh Allah? Pasti akan ditanya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak cukupkah kami panjangkan umurmu untuk kamu berpikir bagi orang yang mau berpikir. Mari kita sama-sama berpikir. Untuk apa umur kita ini? Mau dipakai apa ini? Hari gini masih ada kesempatan kita untuk membuang-buang waktu. Betapa sayangnya waktu yang terbuang. Seandainya kita tahu ya, beberapa menit yang Allah berikan kesempatan untuk kita untuk bertobat kepada Allah dan mohon ampun kepada Allah, itu jauh lebih berarti daripada semua kesenangan yang pernah kita kumpulkan. Maka ketika kita dicelup ke surga nanti, Allah bertanya, ya, pernahkah kau menderita di dunia ini? Belum pernah ya Allah, belum pernah sekalipun. Ya. Tapi ketika dicelup ke neraka, pernahkah kau rasakan kenikmatan di dunia ini? Belum pernah sekalipun. Maka manfaatkan umur. Kemudian berdasarkan hadis-hadis yang telah lewat dan hadis lainnya, ahlus sunnah, ya, ahlus sunnah dari kalangan sahabat, dari para pengikut mereka tabi'in, dengan seluruh para imam, ya, imam Islam telah sepakat menetapkan syafaat. Tidak ada yang mengingkarinya kecuali ahlul bid'ah, khawarij, mu'tazilah. Syafaat ini tidak khusus milik Rasulullah SAW, tapi umum milik beliau dan hamba-hamba Allah. Namun Rasulullah SAW yang paling pertama yang diberi izin oleh Allah, kemudian barulah nabi-nabi lain, barulah orang-orang yang diberi izin untuk memberi syafaat, yang insya Allah nanti kita akan bahas pelan-pelan, perlahan-lahan, ya. Karena tadi ayatnya sudah saya baca juga, manusia memang bersifat tergesa-gesa, pengen semuanya sekarang, nggak bisa juga. Lihat waktunya, sebegitu cepat sudah 9:10, tahu-tahu sudah habis. Seperti itulah akan habisnya umur kita ini. Tahu-tahu kita lihat, Masya Allah, sudah pagi lagi, kita bangun,
kegiatan, sibuk, sampai akhirnya malam pun tiba. Akhirnya malam kita geluti juga. Apakah kita hanya tidur pulas, atau masih Allah berikan kesempatan untuk kita beramal di malam hari tersebut? Ini hanya kita sendiri yang tahu. Nggak usah pakai WA jam 2 malam. Ya, nggak penting. Ayo bangun, sholat malam, nggak penting. Anda kalau mau sholat, sholat aja. Nggak usah bangun orang pada malam hari gitu, nggak penting. Ya. Kalau mau sekarang berpesan, ayo nanti malam bangun. Karena ketika saya berpesan, ayo nanti malam bangun, Anda juga nggak tahu saya bangun apa enggak. Betul nggak? Tapi ketika saya menyampaikan WA pada jam malam tersebut, Anda sudah tahu saya bangun. Saya khawatir kita ini bangun hanya untuk numpang kencing pada malam hari itu. Tapi kita sudah terburu-buru menyampaikan WA tersebut. Ya, hati-hati. Ya. Para ulama salaf berkata, yang paling berat untukku adalah menjaga niat. Ya. Yang paling berat untukku jaga adalah masalah niat. Innamal a'malu binniyat. Kita tidak tahu niat kita apa. Awal daripada kita menyiarkan itu, mungkin tujuannya masih bersih, tapi kesananya belum tentu. Belum tentu. Maka pesanku untuk saudaraku yang kucintai karena Allah, gak penting Anda itu men-share malam-malam begitu, gak penting. Ya. Maksudnya ayo bangun malam, ya, berarti Anda sedang bangun. Untuk apa? Nanti salah pengertian lagi. Nggak penting share, saya juga subuh ya. Pada subuh share, itu mah lain urusannya. Memang saya wajib bangun subuh. Ya. Wajib bangun subuh memang. Anda pun tidak berhak untuk mengatakan ini dan itu. Saya takut riak kalau bangun subuh lah. Anda kecolongan itu kalimatnya. Saya khawatir riak datang ke masjid lah, itu perintah kok. Ya, tidak ada alasan seperti itu. Baik, kita buka satu ayat dari sekian banyak ayat yang sudah kita simpan dalam surat 43 ayat 86. Silakan baca. Wala yamlikul ladina yad'una min dunis safa'a illa man sahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Ini syarat yang kedua nanti. Ya. Tapi belum kita sampai ke sana. Dan sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah tidak dapat memberi syafaat. Akan tetapi orang yang dapat memberi syafaat ialah orang yang mengakui yang hak, yaitu orang yang bertauhid. Ya, karena ada sambungan hadisnya tadi, bahagia orang yang mengucapkan la ilaha illallah yang dari hatinya. Kita kan tidak tahu ya, karena ucapan la ilaha illallah dakhalal jannah, itu yang mengantar kita ke surga. Emang gampang ya ucapan di akhir hayat kita la ilaha illallah. Jangan dikira seperti hari ini kita mengucap ya. Pada sakratul maut, di penghujung kita tidak tahu apakah kita masih bisa mengucap la ilaha illallah atau tidak. Maka biasakan afdhalu dzikri fa'annahu la ilaha illallah. Footnote-nya coba. Dan mereka meyakininya, kata Allah. Ada catatan kakinya, coba dibaca. Maksudnya Nabi Muhammad dan Nabi yang lain dapat bersepakat sesuai dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Jadi didahulukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi izin
barulah nabi-nabi lain, barulah nanti yang lain-lain. Yang insya Allah bulan depan kita akan bertemu lagi. Insya Allah. Ya, demikian yang bisa saya hantarkan pada malam hari ini. Sisanya masih ada beberapa menit ke depan sesuai dengan perjalanan waktu. Silahkan antum yang mau bertanya. Tafadhal. Silakan. Yang akan datang tolong ingatkan syarat-syarat untuk mendapatkan syafaat. Syarat-syarat untuk mendapatkan syafaat. Ada yang mau bertanya? Silakan.